Di sebuah warung sederhana di lereng Gunung Merapi, seorang preman lokal menghina seorang bule cantik yang sedang makan nasi pecel. Ia mengolok-olok, menyentuh rambut si bule, dan menertawakan logatnya. Semua orang hanya menunduk takut, tapi yang tak disadari si preman, wanita itu bukan bule biasa. 3 hari kemudian, mobil berplat militer asing berhenti di depan rumah preman itu. Dan sejak saat itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Desa Kemalang, Klaten, wilayah di kaki Gunung Merapi. Di sana penuh suasana tradisional dan sejuk, tapi sering jadi tempat persinggahan para pendaki dan turis asing. Sekar Ayu, bule cantik berambut coklat keemasan. Nama aslinya Catherine Dubos, istri dari seorang jenderal PBB. Ia pasti berbahasa Jawa karena dulu kuliah di Yogyakarta. Sugeng Rahayu, preman lokal 38 tahun, bertubuh besar, suka mabuk, dan sering meresahkan warga. Bu Rahayu, pemilik warung, janda tua yang sering menjadi korban pemalakan. Pak Lurah Darmo, kepala desa yang tahu identitas Sekar tapi memilih diam karena demi keselamatan para warga. Suatu pagi Sekar mampir ke warung Bu Rahayu untuk membeli sarapan sambil mencatat hasil wawancara untuk proyek budaya. Ia duduk dengan tenang, berpakaian sopan, namun tetap mencolok sebagai satu-satunya bule di desa. Sugeng masuk sambil tertawa dan menggoda secara kasar. Loh, bule kau makan pecel? Hati-hati, nanti mencret. Ia mendekat dan menyentuh rambut Sekar sambil tertawa jorok. Rambutmu kayak jagung rebus, hahaha. Sekar menatapnya tajam dan menjawab dalam bahasa Jawa halus. Aja sembrana mas, kowe orang ngerti sopo aku. Jangan lancang, kamu tak tahu siapa aku. Sugeng terkejut, tapi tak takut. Dia menertawakan Sekar di depan orang-orang. Walah, bule bisa bahasa Jawa. Tapi tetap aja perempuan asing. Bisa aku permainkan kapan aja. Tak ada yang membela. Semua warga hanya tertunduk takut. Tapi malam itu Sekar menelepon seseorang dengan bahasa Perancis. Nada suaranya berubah dingin. Keesokan harinya, Sugeng mulai melihat keanehan. 2 pria asing berpakaian hitam selalu berdiri di ujung jalan setiap malam. Nomor ponselnya tak bisa digunakan. Motor barunya hancur tanpa jejak pelaku. Dan malam ketiga, pintu rumahnya diketuk tepat pukul 2 pagi. Sementara itu, warga desa mulai mendengar kabar bahwa Sekar adalah istri seorang jenderal pasukan penjaga perdamaian internasional yang sedang bertugas di Indonesia dalam misi rahasia. Bahkan ada yang bilang ia mantan agen intelijen. Pak Lurah ingin bicara pada Sugeng, tapi ia sudah menghilang. Di hari keempat, video rekaman CCTV tersebar di kalangan terbatas, menampilkan detik-detik Sugeng dibawa secara diam-diam oleh 3 pria asing bertubuh tegap dan bersenjata lengkap. Mereka masuk ke dalam mobil hitam berplat diplomatik. Sekar terlihat berdiri di depan mobil dengan pakaian militer.
Tatapannya dingin, tak ada belas kasihan. Kau hina istrinya prajurit, maka hukum prajurit akan menjemputmu. Sekar tidak pernah terlihat lagi di desa. Bu Rahayu mendapatkan surat kaleng berisi uang dalam jumlah besar. Di dalamnya hanya ada tulisan, "Untuk warung yang pernah menyambut istriku dengan hangat." Warga desa kini menjaga sikap terhadap para tamu, terutama orang asing. Pak Lurah mengatakan di forum warga, yang terlihat lemah bisa saja lebih berkuasa dari yang kita kira. Sugeng tak pernah ditemukan. Ada yang bilang ia dikirim ke luar negeri. Ada yang percaya dia masih hidup tapi tak bisa pulang. Tapi semua sepakat, balasannya setimpal. Jangan pernah remehkan orang hanya karena penampilannya. Kadang yang tampak lemah menyimpan kekuatan besar di balik wajah tenangnya. Dan yang merasa paling kuat bisa runtuh hanya karena satu kesalahan kecil, kesombongan. Tak semua preman ditangkap polisi. Kadang semesta mengirim seseorang yang jauh lebih berwibawa untuk memberi pelajaran.